Keberangkatan haji menjadi salah satu hal yang ditunggu umat muslim saat hendak menjalankan ibadah di Tanah Suci, termasuk yang melakukan keberangkatan melalui embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Sudah tergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Wida Subianto di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Wida, bisa diceritakan berapa banyak calon haji yang berangkat pada hari ini dan adakah kendala kalau kita bicara mengenai setiap tahun pastinya terkait dengan barang-barang bawaan pasti menjadi salah satu kendala karena mereka suka membawa barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke tanah suci. Silakan dengan laporan langsung Anda, Wida. Ya, selamat pagi Yuda. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik. Talbiyah ini terus berkumandang begitu di Asrama Haji Embarkasi Surabaya karena hingga hari ini sudah ada 11 kloter atau kelompok terbang yang sudah berangkat ke Tanah Suci. Nah, baru saja sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat tadi dan pukul 8 pagi tadi ini ada 4 kloter yakni kloter 12, 13, 14 dan 15 asal Kabupaten Mojokerto dan juga Kabupaten Gresik ini baru saja masuk ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Foto jurnalis Aga Dipa bisa menunjukkan Anda bagaimana suasana terkini dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Saat ini kami berada di salah satu hall di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, yakni Hall Mina, di mana baru saja ini jemaah asal Kabupaten Mojokerto dan juga Gresik ini yang seperti saya sebutkan tadi masuk ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya untuk berikutnya menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga berbagai pengarahan dan masukan dari panitia penyelenggara ibadah haji. Kemudian yang tampak di layar Anda ini adalah para petugas sedang merapikan koper-koper kabin yang tadi juga sempat diperiksa begitu oleh PPIH atau panitia penyelenggara ibadah haji. Jadi prosesnya memang para jemaah calon haji ini ketika sampai di Asrama Haji Embarkasi Surabaya ini berikutnya akan kurang lebih berada sekitar 24 jam begitu di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Selain untuk menunggu jadwal penerbangan berikutnya, ini juga ada pemeriksaan selain kesehatan, ini juga administratifnya. Nah, seperti ini Anda bisa melihat bagaimana pemeriksaan dari setiap koper ini dilaksanakan oleh PPIH atau Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Dan tentunya ini juga nanti harus masuk ke proses pemeriksaan keimigrasian. Setiap bawaan ini benar-benar diperiksa di proses pemeriksaan keimigrasian. Di mana pada musim haji tahun ini, di tahun 2025, ini proses pemeriksaan imigrasi memang seperti tahun sebelumnya sudah dilaksanakan juga membantu adanya waktu tunggu begitu khususnya ketika di Bandara Internasional Juanda. Karena kalau di pengalaman-pengalaman sebelumnya ini ketika jemaah calon haji khususnya yang sudah berusia lanjut ini harus menunggu begitu lama proses pemeriksaan keimigrasian di asrama haji di Bandara Internasional Juanda sehingga ketika proses pemeriksaan ini dilaksanakan di asrama haji maka ini bisa memangkas waktu tunggu di bandara sehingga bisa difokuskan untuk calon haji ini beristirahat di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Nah, berikutnya untuk kloter 12, 13, 14, 15 sekali lagi asal Kabupaten Mojokerto, Gresik ini akan berangkat ke Tanah Suci esok pagi di mana ini akan melakukan penerbangan dengan 4 pesawat yang nantinya juga langsung ke Tanah Suci. Dan juga tentunya ini juga disampaikan oleh panitia penyelenggara ibadah haji bahwasannya calon haji ini harus mempersiapkan dengan baik begitu kondisi fisik maupun tinggi di Tanah Suci. Nah, seperti ini ada kesiapan dari pemeriksaan koper kabin dan lain sebagainya yang akan berikutnya dibawa ke bagian ruangan cek keimigrasian. Satu persatu ini koper diperiksa dan Anda bisa melihat ada tanda-tanda khusus yang diberikan oleh calon haji begitu. Karena kita tahu bahwa baik koper bagasi maupun koper kabin ini seragam semua dari ukuran, bentuk sampai covernya, maka masing-masing jemaah selain memberikan tanda identitasnya ini juga memberikan tanda identitas masing-masing. Anda bisa melihat ada yang diberikan tanda pita, kemudian juga ada tanda bunga, ada juga yang diberikan gantungan penyangga leher atau bantal leher begitu. Sehingga ini juga bisa membantu mempermudah calon haji ataupun jemaah haji nantinya ketika mencari barang-barangnya yang kebetulan posisinya ini seragam. Yuda, kalau menurut data dari 11 kloter yang sudah berangkat,
ke Tanah Suci, ini total ada sekitar 4.180 jemaah dan petugas haji yang sekali lagi dari kloter pertama hingga kloter ke-11. Di mana untuk embarkasi Surabaya ini ada sekitar 97 kloter. Data dari panitia penyelenggara haji embarkasi Surabaya ini memang terdapat 9 calon haji yang sempat tertunda keberangkatannya. 4 calon haji ini berasal dari kloter pertama. Ini karena memang masih ada masalah pemeriksaan keimigrasian begitu. Namun berikutnya ini sudah berangkat keseluruhannya ini pada kloter berikutnya. Jadi diikutkan kloter berikutnya. Kemudian ada 2 calon haji atas kloter 4 ini juga tertunda akibat kesalahan jenis visa yang tercatat sebagai visa umroh dan seharusnya visa haji. Ini kemudian juga masih dalam proses penyelesaian, sementara ada 2 jemaah dari kloter 3 pasangan suami istri mengalami penundaan karena salah satu dari mereka ini jatuh sakit. Pasangan tersebut tidak atau belum bisa melanjutkan keberangkatan karena tidak adanya mahram yang dapat mendampinginya. Dan saat ini juga masih dalam proses penyelesaian. Tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah kloter atau kelompok terbang dari embarkasi Surabaya ini ada sekitar 97 dan saat ini yang sudah berangkat ini adalah 11 kloter per harinya. Ini kurang lebih ada 3 sampai 4 kloter yang masuk di asrama haji embarkasi Surabaya. Karena itu kalau bila mana ada masalah seperti misalnya kesehatan yang masih ada proses untuk perawatan ini masih bisa menunggu waktu sehatnya kemudian diikutkan ke kelompok terbang berikutnya. Kita harapkan proses haji atau ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar baik dari segi teknis maupun administratif serta kesehatan dari calon haji, di mana calon haji ini benar-benar diminta untuk mempersiapkan fisik dan juga mentalnya. Selain itu juga perlu mempersiapkan bawaannya karena jangan sampai ini tidak membawa barang-barang yang disarankan atau diwajibkan serta membawa barang-barang yang justru dilarang karena dengan membawa barang-barang yang dilarang tidak sesuai dengan ketentuan ini bisa mengganggu proses kelancaran dan juga kenyamanan ibadah haji. Kembali ke studio Yuda. Wida Subianto, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.